Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, maka khatib mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bekal dan iman dan juga ketakwaan itu kita semua meraih kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang berbahagia, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Al-Quran menyebutnya as-solihun, as-solihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang layak. Kenapa ini menjadi sangat penting dan utama? Pertama, status pribadi saleh dijanjikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya. Lebih dari itu, kenikmatan itu juga dianugerahkan bersama-sama dengan barisan para nabi, as-siddiqin, dan juga para syuhada. Kemudian yang kedua, hakikatnya bumi dan segala isinya ini memang diwariskan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur setelah ditulis di dalam Az-Zikr ataupun Lauhul Mahfuz, annallaha yurithuha ibadiyas salihun, dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur setelah ditulis dalam kitab Az-Zikr yaitu Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang baik, as-salihun. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang soleh ini, bahwa para nabi dan rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, seperti munajatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19, wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwa status pribadi soleh itu menjadi sangat penting. Jika para nabi dan rasul saja memohon status itu, maka kita sebagai pengikut, sebagai orang-orang mukmin, jelas juga harus memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa para nabi dan rasulnya itu adalah orang-orang yang soleh.
secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, seperti misalkan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ishak, Yakub, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahwa kesolehan individu menjadi syarat penting seseorang menjadi nabi dan rasul yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka para nabi dan rasul itu memikul tugas yang mulia, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada segenap kaum dan juga umat manusia. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya yang jahat dan perusak sebagai nabi dan rasul. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika seseorang mengangkat pemimpin, maka hendaklah juga dilihat rekam jejaknya, apakah dia baik ataupun pernah melakukan kejahatan. Karena kalau dia betul-betul ataupun diketahui menjadi seorang yang jahat, khawatir membawa bumerang bagi amanah yang dipikulnya. Oleh sebab itu dipastikan baik atau tidak orang itu. Maka dalam khutbah ini izinkan khatib untuk mengingatkan kembali apa sebetulnya ciri-ciri orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pedoman utama hidup kita, ditambah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ciri orang yang soleh beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah dan dia melakukan amal kebajikan. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, niscaya kami akan memasukkan mereka itu fis solihin, ke dalam barisan orang-orang yang baik. Ini menunjukkan bahwa amal soleh, iman dan amal soleh merupakan ciri utama orang-orang yang baik, beriman kepada Allah dan senantiasa melakukan kebajikan. Salah satu amal soleh yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh adalah qiyamul lail atau tahajud. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa manhatun 'anil ismi wa takfirun lisayiat wa matradatun lidda'i 'anil jasad." Kata Nabi, hendaklah kalian menunaikan salat malam, tahajud. Karena salat malam itu adalah salah satu amalan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang soleh sebelum kalian. Artinya para nabi dan rasul juga terdahulu, mereka senantiasa mengerjakan qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi sangat penting qiyamul lail ini? Ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan seseorang pada derajat yang mulia, tempat yang terpuji bagi orang-orang yang menegakkan qiyamul lail. Kemudian di sini Rasulullah SAW menegaskan, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Yang pertama adalah menegakkan qiyamul lail, salat malam, merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Yang kedua, wa manhatun 'anil ismi. Salat malam itu akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Yang ketiga, takfirun lisayiat. Tahajud bisa menghapus segala amalnya yang buruk ataupun keburukan yang dilakukannya. Kemudian qiyamul lail juga kata Nabi, wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Ternyata qiyamul lail memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kesehatan tubuh seseorang, menolak segala bentuk penyakit. Matradatun lidda'i 'anil jasad, termasuk juga dari virus corona. Jika kita betul-betul mengamalkan ini, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan qiyamul lail. Dan terus kita berdoa, dan terus juga kita berusaha secara ataupun teori-teori kesehatan, menjaga protokol kesehatan.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ciri orang soleh itu adalah taat total kepada Allah dan Rasul-Nya. Ucapan dan tindakan orang yang soleh, orang yang baik, menunjukkan kepribadian ataupun akhlak mulia. Karena didasarkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Dipastikan semuanya itu tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara eksplisit ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah, mematuhi Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, itu orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Umar bin Khattab pernah menyampaikan nasihat yang sangat penting dan berharga. Apa kata beliau? Tinggalkanlah hal-hal yang menyakitimu. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, walaupun engkau akan sulit mendapatkan orang yang baik itu. Dan bermusyawarahlah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan orang-orang yang soleh. Karena hadirin rahimakumullah, jika kita bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, maka akan melahirkan keputusan yang baik, yang mendatangkan manfaat dan maslahat, tidak merugikan orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita bermusyawarah dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang memiliki karakter al-mufsidun, perusak, maka akan menimbulkan madarat dan kerugian, kejahatan bagi orang lain. Maka ini juga menjadi pekerjaan ataupun hal yang perlu direnungkan bagi kita, pentingnya politik. Bagaimana kita mengirimkan kader-kader terbaik umat, kader-kader yang soleh di parlemen, sehingga kemudian ketika mereka memutuskan satu peraturan ataupun undang-undang, undang-undang itu membawa kebaikan bagi kemajuan agama, umat dan bangsa. Itu merupakan kewajiban. Maka pilihan kita menjadi sangat menentukan dalam konteks as-siyasah ataupun politik di negara kita ini. Kemudian yang ketiga, orang yang soleh itu adalah gemar berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hukumnya wajib seperti membayar zakat, zakat fitrah ataupun zakat mal, atau infak yang hukumnya sunnah seperti wakaf, atau mengeluarkan harta dalam bentuk tatawu, yaitu sedekah yang bersifat anjuran ataupun sukarela, yang menyebabkan kemajuan agama dan juga kemakmuran bagi umat dan kebanyakan manusia. Maknanya, ciri orang soleh adalah tidak menunda-nunda mengeluarkan hartanya untuk investasi ukhrawi sebelum maut merenggutnya. Dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan tentang penyesalan seorang hamba yang tidak mau berbagi harta, padahal hartanya ataupun harta yang Allah titipkan itu melimpah ruah. Kemudian ketika ajal datang, orang tersebut meminta agar kematiannya ditangguhkan, lalu kemudian dia berkomitmen untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Akan tetapi tentu saja Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian jika memang ajalnya itu sudah tiba. Ajal pun terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, orang yang menyesali,
ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi saja, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ciri orang yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, dia senantiasa membaca Al-Quran di waktu malam hari, menegakkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dia berada, dan dia bersegera dalam menunaikan kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisu sawa'an min ahlil kitab ummah qa'imah yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin." Mereka itu tidak sama, kata Allah. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membacakan ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka selalu bersegera mengerjakan amal baik. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Wa ulaika minas sholihin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika suara azan sudah berkumandang di masjid-masjid misalnya, maka orang yang soleh akan menghentikan sementara segala aktivitasnya. Lalu kemudian dia pergi ke masjid, berwudu, mengerjakan sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang wajib dikerjakan. Orang soleh begitu memuliakan azan, karena sejatinya azan merupakan syariat yang bertujuan untuk menyeru orang-orang yang beriman supaya mengerjakan ibadah sholat fardu. Makanya ketika azan berkumandang, hati orang yang soleh itu merasa senang dan gembira. Dia tidak menunda-nunda panggilan mulia tersebut, apalagi menutup telinganya. Sebab yang tidak suka mendengarkan suara azan adalah syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih derajatnya, Nabi SAW bersabda, "Iza nudiya bil azan adbara syaitanu lahu durat hatta la yasma'a al azan. Fa idza qudiya al azan aqbala fa idza suwiba biha adbara fa idza qudiya at-taswib aqbala yakhturu bainal mar'i." Apabila azan dikumandangkan, kata Nabi, maka setan itu berpaling sambil mengeluarkan angin atau kentut, hingga ia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apalagi apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan juga nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ciri orang yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sabar dan istiqomah dalam menjalankan ketetapan hukum Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW agar beliau mengajarkan kepadanya tentang intisari ajaran Islam. Sebuah kalimat yang singkat, padat dan menyeluruh, sehingga kemudian ia nanti tidak perlu menanyakan lagi setelah ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan hendaklah teguh berpendirian. Komitmen dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Indonesia, para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk salah seorang tokoh yang banyak memberikan keteladanan kepada kita, terutama karakter kesolehannya, kepribadiannya. Beliau adalah seorang yang memiliki akidah dan keimanan yang kuat dan giat melakukan amal kebajikan, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah yang beliau dirikan pada tahun 1912 merupakan bagian dari ciri kesolehannya. Sebab dari awal pendirian Muhammadiyah,
dimaksudkan sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan aktif di jalan dakwah yang mulia ini adalah salah satu amal yang biasa dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah mengutip perkataan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa manusia itu mati perasaannya kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun mengalami kegalauan, kebingungan, kecuali orang-orang yang konsisten dalam beramal. Dan ternyata para ulama yang beramal pun, orang yang berilmu dan beramal pun, semuanya merasakan kekhawatiran, kecuali mereka yang beramal ikhlas dan bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk kita, keluarga dan juga agama, umat dan bangsa yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi, kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang soleh bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang as-siddiqin di dalam surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul hayat wa khairul mamat. Allahumma tsaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khotoyana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abidna waqdi hawaidana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.